Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa wa usalli wa usallimu ala sayyidina Muhammadinil Mustafa sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa man wafa. Kita lanjutkan ngaji kita. Quran surah Ali Imran juz 3 ayat ke-65, 66, 67 dan 68. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ahlal kitab lima tuhajjuna fi Ibrahim wa ma unzilatit Tauratu wal Injilu illa min ba'dih afala ta'qilun. Ha antum haula'i hajajtum fima lakum bihi ilmu falima tuhajjuna fima laysa lakum bihi ilm wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Ma kana Ibrahimu Yahudiyyan wala Nasraniyyan walakin kana hanifan muslima wa ma kana minal musyrikin. Inna awlan nasi bi Ibrahim lalladzina tabauhu wa hadan nabiyyu walladzina amanu wallahu waliyul mu'minin. Sadaqallahul azim. Radhiyallahu ta'ala anna wa ankum wa an kafatil mu'minin. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ahlal kitabi, wahai ahli kitab. Jadi siapa yang disebut dengan ahli kitab? Sehingga Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kepada mereka ahlinya kitab. Kalau disebut dengan ahli, biasanya kalau kita punya hajat, menghadiri undangan hajatan ya, kita bilang ahlul bait atau ahlul hajah ya. Kita bilang ahlu, bukan di sini bukan orangnya ahli dalam hajatan, tapi maknanya orang yang punya hajatan, pemilik, namanya ahli. Nah, ini bisa jadi maknanya juga ahli, yang pro, yang sering, yang menguasai hal itu, namanya ahli juga. Nah, ada lagi namanya ahlul bait. Nah, ahlul bait ini bukan kok dia yang memiliki keturunan, tapi ahlul bait ini yang termasuk dari keturunan itu. Ya, misalnya ada Sarwoko bin siapa, misalnya Rahmat bin, misalnya seperti itu. Jadi turun ke bawah namanya ahlul bait. Rasulullah ya nanti punya anaknya Rasulullah sampai ke sini namanya ahlul bait. Jadi ahlu ini juga bermakna yang mewarisi ataupun anak daripada ini, namanya ahli. Misalnya ada lagi ahli waris misalnya.
Nah, bukan kok dia yang memiliki warisannya, tapi dia yang nanti kebagian warisannya. Maksudnya seperti itu. Disebut dengan ahlul kitab. Ahli kitab adalah orang-orang yang mereka diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kitab. Ya, mungkin kalau dalam ada tanda kurungnya, kitab yang bagaimana? Ya. Apakah kitab Sanskerta juga untuk mereka? Enggak. Kitab yang dimaksud adalah kitab Taurat dan kitab Injil. Memang zaman antara kitab Zabur dengan tiga kitab yang lainnya ini sangat jauh. Karena saking jauhnya karena saking jauhnya makanya tidak masuk dalam pembahasan ini. Jarak antara Nabi Musa alaihissalam ke Nabi Isa alaihissalam berkisar 1300 tahun lebih. Dari zaman Nabi Musa ke Nabi Isa. Dari zaman Nabi Isa alaihissalam ke Nabi Muhammad SAW 600 tahun. Nah, sedangkan kalau dari zamannya Nabi Muhammad SAW ke kita ini mungkin sekitar 2000 tahunan, sudah lama sekali. Nah, Allah Subhanahu wa taala menerangkan pada ayat ke-65, ya ahlal kitabi lima tuhajjuna fi Ibrahim, wahai ahli kitab, mengapalah kalian mendebat tentang Ibrahim. Nah, jarak antara Nabi Ibrahim alaihissalam dengan zaman Nabi Isa alaihissalam terpaut 1670 tahun lebih. Ya. Ada yang mengatakan 1700, ada yang bilang 2000. Saking lamanya dari zaman Nabi Ibrahim alaihissalam ke Nabi Musa. Apalagi dari zaman Nabi Ibrahim ke zaman Nabi Isa. Walaupun demikian, suatu hari datang kepada Nabi SAW rombongan dari Najran yang masih melanjutkan ayat-ayat sebelumnya, yang mana kedatangan orang-orang Nasrani dari Najran ini bukan hanya untuk mendapatkan jawaban, tapi mereka juga ingin memaksakan kehendak mereka untuk memasukkan istilahnya keyakinan mereka kepada Nabi SAW. Ngapunten hari ini kok ngomongnya agak belepotan gitu. Jadi mereka ingin sekiranya Muhammad ini kalah dalam perdebatan ini. Mereka bilang bahwasanya Isa itu adalah anak Tuhan. Yang kemudian Allah Subhanahu wa taala menjawab pernyataan mereka dengan inna masalah Isa indallahi kamasali Adam. Sesungguhnya perumpamaan Isa itu seperti perumpamaannya Nabi Adam. Jikalau Allah menciptakan khalaqatahu min tin, jikalau Allah Subhanahu wa taala menciptakan Nabi Adam alaihissalam dari tanah, maka Allah Subhanahu wa taala menciptakan Nabi Isa pun juga dari tanah. Jikalau kalian menyembah Isa, kenapa tidak kalian sembah Adam juga? Jikalau kalian beralasan bahwasanya Nabi Isa alaihissalam lahir disebut dengan anak Tuhan dikarenakan dia lahir dari seorang ibu saja tanpa ayah, maka Nabi Adam alaihissalam lahir dari bukan dari ayah, juga bukan dari ibu. Jikalau kalian menjadikan Isa adalah Tuhan, maka seharusnya Adam juga kalian jadikan sebagai Tuhan juga. Lalu pembahasan kita yang sebelumnya, Allah Subhanahu wa taala mensifati dirinya dengan Azizul Hakim, yang maha perkasa juga lagi maha bijaksana. Jikalau seorang anak, dikatakan anak ini dikarenakan dia mewarisi sifat dari orang tuanya. Kalau orang tuanya ini punya hidung yang mancung, kulit yang putih, biasanya anaknya juga hidungnya mancung, kulitnya putih. Namanya anaknya. Makanya jarang ada orang tanya, kok kamu mirip sama bapakmu ya? Ya namanya anaknya. Seperti itu. Kalau anaknya kulitnya hitam, kemudian ininya pesek, sedangkan ayahnya sama ibunya kulitnya putih, hidungnya mancung, ini bertanya-tanya, ya. Jangan-jangan masuk ke sinetron anak yang tertukar lagi ya. Nah, dikarenakan seorang anak ini mensifati sifat orang tuanya atau mewarisi sifat-sifat orang tuanya, kalau memang Isa itu adalah seorang anak Tuhan, maka Allah itu bersifat aziz, maha perkasa. Mana mungkin Allah yang aziz punya anak bisa disalib? Jikalau Allah memiliki sifat al-hayyu, maha hidup, maka tidak mungkin Allah memiliki anak yang bisa mati. Nah itu dia.
Makanya Allah Subhanahu wa taala ketika menerangkan tentang Isa, Allah menggunakan kalimat-kalimat atau sifat-sifat yang mengagungkan dirinya. Nah, kemudian setelah mereka orang-orang dari Najran sudah kalah dalam perdebatan ini ya. Ternyata hadirin ataupun orang-orang yang hadir di saat itu bukan hanya dari golongan orang-orang muslim saja. Tapi dari golongan orang-orang Yahudi pun juga hadir di sana. Dan mereka pun juga ikut berdebat di dalam sana. Dan akhirnya sampai di mana mereka ini sampai di sebuah keterangan bahwasannya Ibrahim atau mereka sebut dengan Abraham ya. Jadi Ibrahim ini di ketiga agama ini sama-sama bapaknya para nabi, julukannya Abul Anbiya. Nah, mereka ini semua mengaku ya, orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani, mereka mengaku bahwasannya Ibrahim itu adalah orang Nasrani. Kalau kata orang Yahudi, Ibrahim itu adalah orang Yahudi ya. Padahal Ibrahim itu hidup pada zaman sebelumnya Nabi Yakub bahkan. Bagaimana mungkin mereka ini mengatakan Ibrahim ini adalah seorang Yahudi. Nah itu dia. Makanya nanti di ayat ke-67 disebutkan, maka na Ibrahimu Yahudiya wala Nasraniya walakin kana hanifan muslima. Ibrahim ini bukan seorang Yahudi, bukan juga seorang Nasrani, walakin kana hanifan muslima. Akan tetapi Ibrahim itu adalah seorang yang lurus lagi berserah diri. Makanya hanifam muslimah. Ya. Dari mana kita tahu bahwa Nabi Ibrahim alaihissalam adalah seorang yang lurus dan orang yang berserah diri? Ya kita lihat. Makanya sebelum ini cerita-cerita kita menerangkan tentang Nabi Ibrahim alaihissalam yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Diberikan ujian, ya, pengen punya anak ya Allah, pengen punya anak ya Allah. 50 tahun lamanya nggak punya anak. Begitu punya anak, seumurannya sudah SMP gitu ya mungkin. Ternyata sama Allah, wahai Ibrahim, sembelihlah anakmu. Perintah datang pagi hari, sore, siang langsung disembelih anaknya. Nah itu dia. Jelalah Nabi Ibrahim alaihissalam ini juga dikaruniai seorang anak yang taat kepada Allah. Ketika diperintahkan demikian, wahai anakku, sesungguhnya Allah memerintahkan kepadaku untuk menyembelihmu. Apa kata anaknya, wahai ayahku? Ya abati, wahai ayahku, jikalau memang demikian perintah Allah maka laksanakanlah. Ayahnya soleh, anaknya juga soleh. Nanti di akhir sesi akan saya berikan satu nasihat yang bagus sekali insya Allah. Yang ini juga dinasihatkan oleh kiai kepada santri-santrinya ya. Yang membahas tentang seputar kerendahan hati. Jadi kata Pak Kiai itu, hiduplah dengan sifat rendah hati. Maka rendah hati itu akan memudahkan hidupmu dan memberikan barokah di setiap perjalananmu. Jadi jangan mulu-mulu kalian ini minta dihormati terus katanya. Kalau nanti kalian menjadi seorang dalam tanda kutip seorang ustadz, maka jadi seorang ustadz jangan mulu-mulu minta terus dihormati. Kemana-mana pasang wajah menyeramkan, misalnya seperti itu katanya beliau. Kemana-mana pasang wajah menyeramkan, wajah ketus, wajah judes. Biar apa? Biar orang yang melihat dia ini hormat sama dia. Kalau datang ke sebuah pengajian, yang pengajian tadi itu nggak digelar karpet di atas lantainya, nggak diberikan kursi yang indah untuk dia, nggak diberikan meja yang dipahat dari kayu untuknya, nggak mau ceramah dia. Nah, ini kalau untuk seorang ustadz, misalnya, makanya dari rendah hati ini kalau kita perhatikan dengan seksama, semakin tinggi ilmunya ustadz itu ya biasanya, maka semakin jarang pula dia akan ikut pengajian. Kenapa ya? Karena merasa ilmunya udah cukup. Nah, makanya hiduplah dengan sifat rendah hati. Kalau kalian menjadi seorang ayah, katanya beliau, kalau kalian menjadi seorang ayah, maka jadilah ayah yang rendah hati. Jangan mulu-mulu kalian pengen dihormati terus sama anak-anak kalian. Jadi bentuk penghormatan kalian terhadap anak itu dengan melakukan apa yang kalian perintahkan sendiri katanya. Nah, ayo sholat.
sedangkan kalian nggak sholat. Ya, maka pantaskah kalian ini untuk nyuruh anak kalian untuk sholat? Nah, seperti itu. Nah, ini termasuk dari tindakan yang tidak menghormati anak. Jadi menghormati itu bukan bukan kok ya kita salaman cium tangan sama anak, bukan. Tapi dengan melakukan apa yang kita perintahkan kepada dia. Bahkan sebelum kita bilang sama dia, nak ayo sholat, kalau kita sudah sholat dulu di depan dia, maka insya Allah pun dia akan tergerak hatinya. Ya toh. Ya, makanya inilah namanya rumusan rendah hati. Nanti rendah hati itu lawannya adalah sombong. Orang yang sombong akan terhindar dari sifat rendah hati. Baik, nanti kalau kita bahas tentang rendah hati mungkin pulangnya subuh ya. Baik, kita lanjutkan dulu. Ha antum haula'i hajajatum fi ma lakum bihi ilmun. Maaf. Ha antum haula'i hajajatum fi ma lakum bihi ilmun falimatu hajuna fi ma laisa lakum bihi ilm. Beginilah kalian, ya, begitulah kondisi kalian, yaitu kalian mendebat di dalam apa yang bagi kalian harusnya ada ilmu. Tetapi mengapa kalian mendebat tentang Ibrahim alaihissalam dengan tanpa ilmu di antara kalian? Ya. Kalau kita perhatikan yang di dalam surat Al-Baqarah, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan kenapa mereka ini mendengki Nabi Ibrahim alaihissalam, mereka mendengki Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, padahal mereka mengetahui tentang kebenaran mereka. Baghiyam bainahum, dikarenakan kedengkian dalam hati mereka. Nanti kalau saya akui Muhammad itu sebagai seorang nabi, maka selesailah Kristen di sini, maka selesailah Yahudi, ya. Makanya baghiyam bainahum, biar tidak habis ya agama mereka, tidak habis kepentingan mereka, maka mereka mendengki, mereka menutupi kebenaran yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Maka na Ibrahimu Yahudiyya wala Nasraniyya. Ibrahim itu bukanlah seorang Yahudi, bukan juga seorang Nasrani. Walakin kana hanifan muslima. Akan tetapi Ibrahim itu adalah seorang muslim yang lurus, yang berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa makana minal musyrikin, dan Ibrahim itu juga bukan orang-orang yang musyrik. Jadi pada zaman Nabi Shallallahu alaihi wasallam dulu ada tiga jenis keyakinan yang ada di kota Mekah saat itu. Ada keyakinan yang percaya kepada Isa sebagai Tuhan, yaitu Nasrani atau kita bilang Kristen. Ada juga orang Yahudi. Nah, yang ketiga ini adalah orang musyrik. Orang musyrik ini adalah orang-orang yang menyembah kepada berhala. Namanya orang-orang musyrik. Ya. Kalau Ibrahim itu bukan seorang Yahudi, juga bukan seorang Nasrani, apalagi seorang yang musyrik. Nabi Ibrahim alaihissalam lahir di mana kaumnya, di mana masyarakat itu menyembah kepada berhala. Tapi walaupun demikian, walaupun adat yang ada pada zamannya Nabi Ibrahim alaihissalam lahir itu menyembah kepada berhala, tetapi Nabi Ibrahim alaihissalam tetap menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya disebut dengan hanifam muslimah, orang yang lurus pendiriannya, orang yang lurus keyakinannya, dan orang yang berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala sepenuhnya. Makanya disebut dengan hanifam muslimah. Inna awlan nasi bi Ibrahima lalladzina tabauhu wa hadan nabiyyu walladzina amanu. Lantas siapa orang-orang yang dekat dengan Nabi Ibrahim alaihissalam? Ya. Selama ini banyak orang yang menyangka, orang yang mengira bahwasanya Abraham itu adalah nenek moyang kami. Abraham itu adalah orang yang membimbing kami pertama kali. Lalu siapa orang yang paling dekat dengan Ibrahim? Inna awlan nasi bi Ibrahim lalladzina tabauhu. Sesungguhnya manusia yang paling dekat dengan Ibrahim ini sungguh orang-orang yang mengikuti Nabi Ibrahim alaihissalam. Kalau ada yang bertanya, Ustadz, sebelum adanya Nabi Muhammad SAW lahir, maka apa agama yang ada sebelum Islam datang? Maka disebut dengan agama Ibrahimiyah. Namanya agama Ibrahimiyah. Apakah pada agama Ibrahimiyah ini juga ada sholat? Ada. Cuma pada saat itu sholatnya bukan 5 waktu.
Seperti itu nggih. Ngawatin hari ini kok agak sedikit belibet ya lisan saya. Jadi pada masa itu Ibrahimiyah ya atau disebut dengan agama Ibrahimiyah ini banyak perselisihan dari para ulama, terutama yang membahas tentang pertanyaan apakah ibunda dan ayahandanya Nabi ini masuk Islam ya, apakah mereka ini juga termasuk dari agama Ibrahimiyah, apakah mereka ini masuk ke surga ya, insya Allah masuk. Walaupun banyak yang berselisih pendapat tentang hal ini, kita meyakini bahwasanya mereka ini adalah orang yang baik, orang yang mulia, karena melahirkan seorang yang mulia ya, seperti itu. Seperti Nabi Ibrahim alaihissalam. Wallahu waliyul mu'minin, dan Allah Subhanahu wa taala pelindung orang-orang yang beriman. Bapak-bapak yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, marilah kita hidup dalam kerendahan hati. Sebagaimana pesannya para ulama itu, kerendahan hati akan membawa kita menuju hidup yang mulia. Kalau kita ingin hidup selalu ingin mulia, selalu ingin menjadi orang yang penting di mata manusia yang lain, maka kita nggak akan jauh-jauh dari sifat yang namanya sombong. Maka orang yang hidupnya diliputi dengan kesombongan nggak akan pernah tenang hidupnya. Keluar dari rumah ini hawane kudu apa istilahnya, kudu marah aja dia. Ya, ngelihat ada orang yang jalan di depan rumah dia kok nggak nyapa dia, marah ya. Pergi ke masjid, kalau lihat ada orang yang nggak salaman sama dia, marah juga ya. Maka marilah kita hidup dengan sifat rendah hati. Maka rendah hati ini yang akan memudahkan hidup kita. Ini yang pertama. Yang kedua, insya Allah kurang lebih 31 hari lagi kita akan masuk kepada bulan suci yang mulia. Bulan-bulan yang sebelumnya, minggu-minggu sebelumnya sudah saya ingatkan, maka hari ini pun juga kembali saya ingatkan. 31 hari lagi masuk kepada bulan yang mulia. Kalau boleh ibadahnya yang sebelumnya masih kurang dijangkepi, yang sudah jangkep ditambahi, yang sudah ditambahi diistiqomahi. Kalau dibilang kata para ulama ini, bagaimana caranya kita untuk bisa selalu istiqomah? Jangan berlebihan, juga jangan dikurangi ibadahnya. Wah, kata Ustadz saya disuruh meningkatkan ibadah, kalau gitu saya mau sholat sunnah 100 rakaat. Ya kan hari itu semangat, besok kan belum tentu. Akhirnya ngelihat besoknya ketika iman lagi turun, ngelihat sholat sunnah 100 rakaat ini banyak pakai banget. Makanya kata para ulama ini, lakukan ibadah yang kira-kiranya kamu mampu untuk terus kamu lanjutkan. Ya, misalnya sholat hajat setelah sholat tahajud, misalnya seperti itu. Sholat tahajud, sholat hajat 4 rakaat, setelah itu baca Al-Quran 1 halaman. Nah, ini kan insya Allah kuat kita. Jangan kok misalnya kita habis sholat tahajud, kita sholat hajat 50 rakaat 100 rakaat, kemudian setelah itu hataman 1 Quran ya. Akhirnya apa? Hari itu semangat, besoknya udah tekor akinya. Makanya kita lakukan ibadah yang kita mampu untuk kita lakukan dan kita istiqomahkan. Kalau kiranya saya masih belum bisa istiqomah dalam sholat Ustadz, ya kita bisa boleh dengan meningkatkan atau kita istiqomahkan zikirnya. Insya Allah 1 hari yang biasanya 313, yang biasanya 100, ya sekarang jadi 1000. Ini nggak akan saya bosan-bosan untuk sebutkan, mumpung kita belum masuk ke bulan Ramadan. Betul-betul saya mohon, saya minta, saya harap untuk kita semuanya menikmati bulan Ramadan ini jangan sampai berlalu begitu saja. Eman pakai banget. Nanti ada kalanya bulan Ramadan, insya Allah pasti ada kajian-kajian tertentu di masjid ini. Jenengan akan mendengar keutamaan bulan Ramadan, di mana orang yang tadarusan 1 ayat sama Allah dihitung hatam 1 juz. Orang yang baca Al-Ikhlas biasanya 3 kali Al-Ikhlas sama dengan 1 kali membaca Al-Quran. Nanti katanya Pak Ustadz,
kalau baca tiga kali surat Al-Ikhlas sama dengan menghatamkan 100 kali Al-Quran. Nah itu dia, bulan dimana dilipat gandakan pahala. Ada yang bilang bulan ampunan, makanya jangan sampai terlewati begitu saja. Baik, insya Allah kajian kita sampai di sini. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wassalamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Lillahi ta'ala al-fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya benar-benar. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.